Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian SPD MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi di SMK Pembina 1 Palembang oleh Lutfia NIM 0603 128 182 3033. Pendahuluan. Latar belakang. Pada latar belakang ini, akuntansi merupakan ilmu seni pencatatan, penjabaran, dan pelaporan informasi ekonomi dinilai oleh sebagian besar siswa menjadi mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Sebagian siswa kesulitan memahami materi-materi yang ada pada pelajaran akuntansi, khususnya pada materi ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dianggap menjadi materi paling sulit. Tidak tepat pemilihan metode oleh guru dalam proses pembelajaran bisa menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran akuntansi materi ayat jurnal penyesuaian dengan metode diskusi. Karena di metode diskusi kelas ini ialah suatu cara penyajian bahan pengajaran dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok-kelompok untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dalam hal ini ialah ayat jurnal penyesuaian. Oleh karena itu, guru bisa melihat hasil belajar peserta didik setelah menggunakan metode diskusi, di mana dengan menggunakan metode diskusi ini, peserta didik akan menjadi lebih kreatif, berpikir kritis, berpartisipasi, demokrasi, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, pada saat dilakukan diskusi berjalan, guru bisa memantau setiap kelompok agar bisa aktif dalam berpendapat untuk mencari jawaban-jawaban dari soal-soal ayat jurnal penyesuaian. Melalui proposal penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan mengenai penerapan metode pembelajaran diskusi kelas untuk dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar pada mata pelajaran akuntansi pada materi ayat jurnal penyesuaian di SMK Pembina 1 Palembang pada kelas 11 akuntansi 1. Permasalahan penelitian. Yang pertama itu keterlibatan atau aktivitas sebagian peserta didik dalam pembelajaran masih belum maksimal. Kedua, pada saat jam pelajaran berlangsung, masih ada peserta didik yang kurang fokus dan akhirnya menanyakan jawaban ke teman yang sehingga kurang memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang ketiga itu adanya diskusi di atas penjelasan guru sehingga kondisi kelas kurang kondusif. Yang keempat itu hasil belajar peserta didik yang nilainya masih rendah di bawah KKM. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang digunakan dominan menggunakan metode ceramah dan tugas. Adapun batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian perlu membatasi masalah pada peningkatan hasil belajar akuntansi peserta didik kelas 11 akuntansi 1 di SMK Pembina 1 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi kelas. Dan rumusan masalah, apakah dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi kelas dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran akuntansi di kelas 11 akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang semester genap tahun 2020-2021. Tujuan penelitian ini ialah untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi melalui penerapan metode diskusi kelas pada materi ayat jurnal penyesuaian di kelas 11 akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Manfaat dari penelitian ini ialah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan metode pembelajaran diskusi dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian manfaat praktis bagi sekolah. Dengan adanya penelitian ini mengenai penerapan metode diskusi dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran akuntansi. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini, penerapan metode diskusi diharapkan dapat memperbaiki permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan menambah wawasan serta keterampilan guru dalam pembelajaran.
Bagi peserta didik, dengan adanya penelitian mengenai penerapan metode diskusi, diharapkan dapat menambah kemampuan berpikir kritis peserta didik, khususnya pada pelajaran akuntansi, yang mereka bisa lebih semangat dalam belajar dan pada akhirnya bisa menghasilkan hasil belajar yang maksimal dan memuaskan. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian mengenai penerapan metode diskusi, peneliti mendapatkan pengalaman yang berharga mengenai metode pembelajaran diskusi kelas yang diharapkan, serta penilaian terhadap peserta didik sehingga dapat menambah wawasan peneliti. Tinjauan pustaka. Metode diskusi ialah suatu cara penyampaian pembelajaran, melakukan sarana pertukaran pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Metode diskusi dapat dilakukan antara guru dengan keseluruhan kelas, guru dengan sekelompok siswa, siswa dengan siswa dalam satu kelompok, serta siswa dengan siswa dalam kelas. Menurut Suryo Broto dalam Triyanto 2012 mengatakan bahwa diskusi kelas dilakukan apabila hendak 1. Memanfaatkan berbagai kemampuan yang ada oleh siswa, 2. Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyalurkan kemampuannya masing-masing, yang ketiga memperoleh umpan balik dari siswa tentang apakah tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai, yang keempat membantu para siswa berpikir teoritis dan praktis lewat berbagai mata pelajaran dan kegiatan sekolah, yang kelima membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman-temannya, yang keenam membantu para siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai masalah, dan yang terakhir itu mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Adapun tahapan dalam kegiatan diskusi. Yang pertama itu tahap 1 menyampaikan tujuan dan mengatur setting. Kegiatan guru menyampaikan tujuan pembelajaran khusus menyiapkan siswa untuk berpartisipasi. Tahap 2 mengarahkan diskusi. Kegiatan guru mengarahkan fokus diskusi dengan menguraikan aturan-aturan dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal, menyajikan situasi yang tidak dapat dengan segera dijelaskan atau disampaikan di isu diskusi. Tahap ketiga, menyelenggarakan diskusi. Guru memonitor antara aksi, mengajukan pertanyaan, mendengarkan gagasan siswa, menanggapi gagasan, melaksanakan aturan dasar, membuat catatan diskusi, menyampaikan gagasan sendiri. Yang keempat itu mengakhiri diskusi. Guru menutup diskusi dengan merangkum atau mengungkapkan makna diskusi yang telah diselenggarakan kepada siswa. Dan yang terakhir itu melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi. Guru menyuruh para siswa untuk memeriksa proses diskusi dan berpikir siswa. Kelebihan metode diskusi. Metode diskusi ini bisa menstimulus peserta didik menjadi kreatif, sehingga peserta didik dapat menyampaikan segala inspirasi yang ada di pikirannya. Kemudian meningkatkan perilaku toleransi dan menerima pemikiran orang lain. Kemudian bisa memperluas dan memperdalam ilmu wawasan, membimbing peserta didik sehingga terbiasa dengan musyawarah untuk mencari solusi, membina suatu perasaan tanggung jawab mengenai suatu pendapat, kesimpulan, atau keputusan yang akan atau telah diambil, membina peserta didik untuk berpikir matang-matang sebelum berbicara. Berdiskusi bukan hanya menuntut pengetahuan, siapa, dan kefasihan berbicara, tapi juga menuntut kemampuan berbicara secara sistematis dan logis. Dan yang terakhir, dengan mendengarkan semua keterangan yang dikemukakan oleh pembicara, pengetahuan akan pandangan peserta didik mengenai suatu problem akan bertambah luas. Kekurangan metode diskusi. Tidak semua topik dapat dijadikan metode diskusi, hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. Diskusi mendalam memerlukan banyak waktu. Sulit untuk menentukan batas luas atau kedalaman uraian diskusi. Biasanya tidak semua peserta didik berani mengeluarkan pendapat, sehingga waktu akan terbuang karena menunggu peserta didik mengemukakan pendapat. Pembicaraan di dalam diskusi mungkin didominasi oleh peserta didik yang berani dan telah terbiasa berbicara. Peserta didik pemalu dan pendiam tidak akan menggunakan kesempatan untuk berbicara. Yang terakhir, memungkinkan timbulnya rasa permusuhan antara kelompok atau menganggap kelompoknya sendiri lebih pandai dan serba tahu dari kelompok yang lain. Hasil belajar. Menurut Jihad 2012, hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku
yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Dari proses belajar yang dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Dari beberapa pendapat para ahli, bisa disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan atau sebuah pencapaian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dimana tingkat keberhasilan tersebut dapat ditandai dengan nilai dan terjadi perubahan baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, serta akhir dari belajar dapat diambil sebagai output hasil dari proses input yang dimasukkan melalui proses belajar, yang melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang mana hasil belajar itu dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan, tingkat inteligensi, dan penguasaan awal anak, dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam mencapai sebuah hasil tertentu, terdapat faktor yang mempengaruhinya. Menurut Nur 2018, faktor yang mempengaruhi hasil belajar merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal itu ialah faktor keluarga, sekolah, dan lingkungan. Faktor internal ialah faktor fisiologis, psikologis, dan cara belajar. Karena setiap peserta didik itu mempunyai fisik, psikologis, dan cara belajar yang berbeda yang akan menentukan hasil belajar, serta faktor dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat menjadi pendorong dalam menentukan hasil belajar peserta didik juga. Apa tipe hasil belajar? Yaitu dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama itu dalam bidang kognitif, yang terbagi menjadi 6 tipe. 1. Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan. 2. Tipe hasil belajar pemahaman. 3. Tipe hasil belajar penerapan. 4. Tipe hasil belajar analisis. 5. Tipe hasil belajar sintetis. 6. Tipe hasil belajar evaluasi. Yang kedua itu tipe hasil belajar bidang afektif. Dan yang terakhir itu tipe hasil belajar bidang psikomotorik. Kemudian ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk menyesuaikan saldo akun di neraca saldo supaya menjadi sesuai dengan yang sebenarnya. Sebab nyatanya informasi yang ada di neraca saldo pada kenyataannya belum menunjukkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Jadi jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode akuntansi, yaitu 31 Desember tahun berjalan. Jadi jurnal penyesuaian ini dibuat berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian di akhir periode. Akun-akun yang perlu disesuaikan itu ada akun transaksi akrual dan akun transaksi deferral. Akun transaksi akrual ini ialah berkaitan dengan pengakuan beban atau pendapatan yang terjadi namun belum dicatat ke dalam akun. Contohnya itu beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, dan kerugian piutang. Yang kemudian kedua itu transaksi deferral. Transaksi ini berkaitan dengan penundaan pengakuan beban dan pendapatan yang transaksinya sudah dicatat ke dalam akun, namun masih harus dikoreksi supaya sesuai dengan kenyataannya. Contohnya itu, beban dibayar di muka, pembayaran ini dicatat sebagai harta ataupun beban, pemakaian perlengkapan, dan pendapatan diterima di muka, penerimaan dicatat sebagai utang ataupun pendapatan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian tindakan kelas ini, yang pertama itu keadaan sekarang. Keaktifan siswa dalam kelas masih kurang, rendahnya hasil belajar siswa, kurangnya respon siswa terhadap proses belajar. Kemudian perlakuan tindakan, melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi siswa dalam kelas, kemudian menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi kelas. Dan yang terakhir itu hasilnya. 1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga itu respon belajar siswa semakin baik. Hipotesis tindakan. Berdasarkan beberapa teori pendukung dalam kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian tindakan ini adalah metode pembelajaran diskusi kelas dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi pada peserta didik di kelas 11 akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021 pada materi ayat jurnal penyesuaian. Metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau Class Action Research. Sanjaya 2011,
Penelitian tindakan kelas ini dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari pelakuan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang penerapan metode diskusi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya kemampuan memahami dengan cara mengkaji secara reflektif, partisipatif, dan kolaboratif terhadap pelaksanaan pembelajaran akuntansi melalui pembelajaran diskusi kelas terhadap aktivitas peserta didik, kondisi kelas, serta kendala dan masalah yang akan dihadapi selama berlangsungnya proses pembelajaran akuntansi di kelas. Peneliti akan menjadikan kolaborasi antara peneliti dan guru kelas. Penelitian ini merancangkan, merantau, mencatat, dan mengumpulkan data, kemudian menganalisa data tersebut, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitian. Sedangkan guru kelas berperan sebagai pelaksana tindakan seperti yang dirancang oleh peneliti. Subjek penelitian adalah peserta didik di kelas 11 Akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 40 peserta didik. Sedangkan objek penelitian ini ialah pembelajaran akuntansi khususnya pada materi ayat jurnal penyesuaian. Setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di dalam kelas 11 Akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Setting penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 11 Akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Setting dalam penelitian tindakan kelas ini ialah setting di dalam ruangan kelas 11 Akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang, yaitu pada saat jam pelajaran berlangsung dan pada saat proses pembelajaran sedang dilakukan di SMK Pembina 1 Palembang. Model penelitian. Model penelitian ini ialah penelitian tindakan kelas menggunakan model Chemis dan MC Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan atau planning, tindakan dan pengamatan atau action dan observation, dan refleksi atau action. Setiap langkah pelaksanaan merupakan satu siklus. Seperti gambar yang ada di sini, bahwa yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan lakukan lagi langkah yang sama, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada kali ini saya akan melakukan 2 siklus, namun pada kenyataan pada 2 siklus ini belum mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan, maka siklus akan terus berlanjut. Siklus PTK-nya yang sudah saya rencanakan itu 2 siklus. Yang pertama itu siklus 1, tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Yang siklus kedua juga sama langkah-langkahnya seperti siklus 1, tahap perencanaan tindakan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Nah, pada tahap ini peneliti mencermati hasil pembelajaran dan hasil observasi pada akhir siklus 1 dan siklus 2. Nah, pada tahapan ini peneliti menarik kesimpulan apakah siklus itu dilanjutkan atau dihentikan atas dasar hasil belajar peserta didik dan observasi. Jika ternyata pada siklus kedua belum mencapai tujuan penelitian tindakan kelas berupa peningkatan pada hasil belajar akuntansi, khususnya pada materi ayat jurnal penyesuaian, maka siklus akan tetap diteruskan dengan langkah-langkah yang sama dengan siklus 1 maupun siklus 2 sampai dengan mencapai hasil yang diinginkan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono terdapat 2 hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data ini berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan datanya ialah tes. Tes ialah alat instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau penguasaan materi pembelajaran. Nah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes untuk mengukur hasil belajar akuntansi pada materi ayat jurnal penyesuaian. Di kelas 11 Akuntansi 1
SMK Pembina 1 Palembang. Teknik pengumpulan data ini ialah digunakan untuk tes evaluasi hasil belajar siswa pada pertemuan akhir pembelajaran di setiap siklus. Yang kedua itu observasi. Observasi ini digunakan untuk mendapatkan data proses pembelajaran di kelas dengan sumber datanya ialah guru dan peserta didik. Observasi ini ialah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dan responden, sedangkan menurut Prof. Sofyan, observasi ini adalah pengamatan dan pencatatan terhadap subjek atau kejadian yang dilakukan dengan cara sistematis. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung di dalam kelas dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati atau diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi untuk mengamati perilaku siswa dan guru pada saat pembelajaran berlangsung dengan menerapkan metode pembelajaran diskusi kelas. Dan yang terakhir itu dokumentasi. Teknik dokumentasi ini untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk memberikan gambaran secara konkret mengenai aktivitas siswa dan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Dan untuk memperkuat data yang diperoleh, pada penelitian ini dokumentasi berupa nilai awal siswa yang diperoleh dari dokumen guru kelas tentang hasil belajar siswa pada pelajaran akuntansi materi jurnal penyesuaian. Kemudian dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengambil foto siswa saat proses pembelajaran berlangsung serta mengumpulkan tes hasil yang sudah dikerjakan. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian ini digunakan dalam penelitian ialah tes, lembar observasi, dan dokumentasi. Tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode diskusi kelas. Tes ini ialah soal mengenai materi ayat jurnal penyesuaian. Lembar observasi adalah sebuah format isian yang digunakan untuk melakukan observasi yang berupa checklist atau pedoman observasi yang berisikan daftar dari semua aspek yang akan diobservasi. Dan yang terakhir itu dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan berupa skor penilaian sebelum dan sesudah dilaksanakannya metode diskusi kelas pada materi ayat jurnal penyesuaian dan memaparkan jati diri peserta didik serta foto-foto pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Teknik analisis tersebut untuk menggambarkan bahwa tindakan yang dilaksanakan dapat menimbulkan adanya perbaikan, peningkatan, dan perubahan ke arah lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dalam hal ini ialah hasil belajar peserta didik. Pendekatan kuantitatif di mana semua informasi atau data diwujudkan dalam bentuk angka. Analisanya berdasarkan angka tersebut dengan analisis statistik. Pada akhir setiap siklus 1 dan 2 dihitung nilai rata-rata, kemudian dideskripsikan hasil rata tes siswa tersebut. Jika hasil tes siswa mengalami kenaikan sesuai standar nilai yang telah ditentukan, maka diasumsikan bahwa penerapan metode diskusi kelas dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran akuntansi materi jurnal penyesuaian di kelas 11 akuntansi 1 SMK Pembina 1 Palembang. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil observasi lapangan dan hasil dokumentasi tugas siswa pada penelitian ini. Terdapat nilai pada masing-masing siswa dikategorikan menjadi kategori tinggi, sedang maupun rendah. Sekian proposal penelitian tindakan kelas dari saya. Terima kasih.